Di dalam Al-Quran itu sudah banyak ayat yang bercerita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup semua nabi. Dari sini kita bisa pahami bahwa ketika kita melihat sosok Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah dan dimakamkan di kota Madinah, janganlah dilihat dia sebagai manusia biasa. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu. Artinya jangan dilihat dia sebagai manusia biasa. Ayah dari anak-anaknya, dia orang Arab, ya. Dia suku Quraisy, jangan dilihat itu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi pandanglah dia sebagai Rasulullah dan penutup semua nabi. Nah, kalau kita memandang beliau sebagai Rasulullah, berarti semua ucapannya adalah ucapan Allah. Ya, semua perbuatannya adalah kehendak Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkannya, dia tidak bicara menurut hawa nafsunya, tapi wahyu Allah juga yang diwahyukan kepadanya. Jadi artinya apa yang beliau tampilkan dalam kehidupan beliau itu patut untuk kita tiru, kita laksanakan. Apa yang beliau ucapkan kita patuhi, apa yang beliau perbuat kita contoh. Misalnya beliau pakai jubah misalnya, jangan dikatakan itu pakaian Arab. Walaupun memang itu pakaian Arab, tapi karena sudah ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi sunnah yang perlu kita contoh. Nah, begitulah yang lainnya. Jadi tidak lagi kita melihat sebagai orang Arab, sebagai orang suku Quraisy, nah, tidak lagi begitu. Makanya ketika kita belajar tasawuf, saya kira semua sekat harus dilepas, semua atribut harus ditanggalkan. Kalau kita belajar tasawuf tetapi masih disekat-sekat, masih ada atribut-atribut yang kita pakai, nggak nyambung. Mana sekat-sekat, misalnya kita disekat oleh suku-suku. Wah, ini suku Lampung, ini suku Jawa, ini suku Palembang, ini suku Batak. Ya. Kalau kita masih memandang ya suku-suku seperti itu, susah kita akan memahami kajian tasawufnya. Nah, kita masih memandang ya sekat-sekat tadi. Makanya ini melihat kepada sosok Nabi Muhammad SAW itu jangan dilihat dia sebagai orang Arab, jangan dilihat dia bapak dari anak-anaknya, manusia biasa. Jangan dilihat sebagai manusia biasa. Ini artinya buang sekat-sekat. Nah, sebab kenapa saya katakan demikian? Karena saya punya pengalaman. Ya, di satu masjid, ya, saya diminta untuk ceramah tentang tasawuf, tentang tarekat. Nah, saya ceritakanlah belajar tarekat itu mesti kita pilih tarekat yang mu'tabarah. Sebab banyak betul tarekat yang berkembang, tetapi kita mesti
milih tarekat yang mutabarah. Apa tarekat yang mutabarah? Pertama, bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia punya silsilah sambung bersambung sampai ke Rasulullah. Saya bilang seperti tarekat yang saya sampaikan, yang kita pelajari ini, saya bilang saya ngambilnya dari Abah Hanum di Suryapaya. Abah Hanum ngambilnya dari Syekh Mubarak bin Muhammad. Abah Sepuh ngambilnya dari Syekh Toha. Syekh Toha ngambilnya dari Syekh Khatib. Begitu saya jelaskan silsilahnya, langsung seorang jamaah mundur. Pak Ustadz katanya, jangan sebut-sebut ulama-ulama di luar Lampung, cukup orang ulama di Lampung ini aja. Nah, saya bilang saya ini kan mengajarkan tarekat ini ada silsilah. Yang begini ini Pak yang saya katakan, itu mantan pejabat sarjana, jadi bukan orang bodoh. Jangan sebut-sebut ulama-ulama di luar, cukup ulama di Lampung. Yang begini-begini nggak nyambung lah, belajar tarekat, belajar tasawuf. Ya. Karena masih merasa dirinya paling benar, paling baik. Jangan sebut-sebut ulama-ulama di luar, cukup yang di Lampungnya aja. Nah, ini nggak benar. Ya, pendapat seperti ini pendapat orang bodoh. Nggak tahu tapi merasa tahu. Kata Nabi SAW, manusia ini kan ada 4 tahu. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini bodoh kan, orang jahil murakkab. Dia tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu. Yang kedua, ada orang tidak tahu tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Maka dia akan belajar, akan bertanya. Yang ketiga, ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Dia tahu, cuman dia nggak tahu kalau dirinya orang tahu. Maka dia seringkali dia merendahkan dirinya sendiri. Ya. Dia sebenarnya orang yang tahu, tapi dia tidak paham, tidak mengerti kalau dia tahu. Dan yang keempat, ada orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Jadi itu Bapak Ibu. Kembali kita kepada apa yang saya ceritakan. Itu kita buang sekat-sekat. Berdasarkan ayat yang saya baca tadi, itu kita membuang sekat. Jangan dilihat Abah itu sebagai orang Suryalaya. Ya. Jangan dilihat Nabi Muhammad itu orang Arab. Itu namanya kita membuang sekat. Yang kita lihat adalah hamba Allah satu. Kalau Nabi Muhammad kita lihat Rasul Allah. Satu. Yang kedua kita buang segala atribut. Ya, tidak lagi ada orang Muhammadiyah, orang NU, orang Persis, tidak ada. Ya, semuanya satu. Yang kita lihat adalah hamba Allah. Nah, kalau kita lihat sebagai hamba Allah, siapapun orangnya itu saudara. Ya, siapapun orangnya itu kita akui sebagai saudara kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi kita melihat Muhammad itu sebagai Rasul Allah. Di dalam ayat lain Allah juga jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saya lihat di sini yang pertama kita lihat itu ya Rasulullah SAW itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Jadi ada Muhammad sebagai Rasul Allah, ada Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Apa bedanya itu? Mengenal Muhammad itu
Kita lihat dari dua sudut, Pak. Yang pertama kita melihat dari sudut kepribadiannya secara zahiriyah. Jadi secara syariat. Jadi Muhammad secara zahiriyah. Sejak Rasulullah yang dilahirkan di kota Mekah, ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah. Itu kita melihat pribadi beliau sebagai zahiriyah. Sehingga disinilah kita perlu meningkatkan pemahaman kita supaya kita mengenal siapa sosok Muhammad bin Abdullah. Yang kedua kita melihat Muhammad itu sebagai atau secara batiniah sebagai rahmatan lil alamin. Yang mana yang disebut dengan Muhammad? Jadi tidak hanya melihat Muhammad yang ada di Mekah atau di Madinah, tapi bagaimana kita melihat Muhammad secara hakiki. Ada nggak pada diri kita ini? Kenal nggak kita dengan Muhammad yang di diri kita ini? Jangan hanya mengenal Muhammad yang ada di kota Mekah, tapi kenali Muhammad yang ada di diri kita. Nah, kalau kita sudah bicara seperti itu, maka kita akan mengenal Muhammad sebagai sifat bagi Allah. Jadi kembali kepada apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, alam semuanya dari saya. Nah, kita mulai masuk ke kajian tauhidnya. Ini tidak lagi kita bicara sejarah, tidak lagi kita bicara secara syariah. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Kita melihat mengenal Muhammad sebagai zahirnya ke bumi, kita mengenal Muhammad sebagai hakikatnya, hakikat Muhammadiyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kamu tidak perhatikan? Maka kita perlu mengenal diri kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya sering katakan belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum memahami 66 cabang iman. Di mana 66 cabang iman itu? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 jaiz. Sudah 41. Tambah 9 afaid menjadi 50. Yang 50 itu terhimpunlah dia di dalam kalimat la ilaha illallah. Lalu kita juga paham 4 sifat wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, khatamah. 4 sifat mustahil bagi Rasul, lawan daripada sifat wajib tadi. 1 sifat jaiz, sifat basyariah, dan 1 yang tingkatnya jadi 10 semua. Jadi 4 wajib, 4 mustahil, 8, 1 jaiz, 9, 1 yang tingkat 10. Ditambah 6 rukun iman jadi 16. Yang 16 ini terhimpun dalam kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menghimpun 66 cabang iman. 66 cabang iman itu ada di diri kita ini. Ada ya. Jadi kita tidak ngambang. Ya, bicara iman itu jangan dibawa ke langit sana, tapi bawa ke diri. Kalau kita pahami diri kita ini, tentu kita akan paham. Ternyata 2 kalimat syahadat itu diri kita inilah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ada di diri kita. Nah, maka disinilah pentingnya kita untuk mengkaji. Tapi memang selama ini saya belum sampaikan di sini
Ya, kenapa? Karena pokok pangkalnya itu mau melaksanakan zikirnya dulu. Itu dulu. Jadi walaupun mengawal-awal kajian ke sana sini, tapi kalau yang satu ini nggak diamalkan, khawatirnya gampang. Ya, makanya kalau kita belajar tasawuf, ya mereka, para ulama-ulama terdahulu nggak ngaji dulu, amalkan dulu ini. Amalkan zikir dulu. Kan kalau saya dulu yang saya alami, sebelum diberi pelajaran tentang zikir itu secara khusus gitu ya, selesaikan dulu zikir 100.000, minimal 70.000. Ya. Jadi syaratnya dulu menyelesaikan zikir 70.000 dulu. Nah, karena zikir 70.000 itu dalam hadis Nabi, gitu. Man qala la ilaha illallah sab'ina alfa bu'ina minan nar. Siapa orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka terlepaslah dia dari api neraka. Ini yang disebut dengan zikir at-taqwa, zikir pembebasan diri dari api neraka. Jadi ada sebagian ulama nggak mau dia ngajarkan tarekat itu sebelum selesai dulu itu. Dan saya mengalami itu. Dengan guru saya di kampung, Syekh Haji Abdul Syukur. Itu dulu, selesaikan 70.000 dulu. Baru nanti selesai, baru target. Itu saya alami. Berangkat saya ke Sumatera Barat juga begitu. Selesaikan dulu Yasin 41 kali, Sholawat 1000 kali, Al-Ikhlas 500 kali. Udah selesai itu, nah baru target itu. Alhamdulillah oleh penguasa Abahan di Suryalaya itu dibuka lebar tanpa syarat. Asal mau, betul-betul mau, bukan hanya sekedar dengar-dengar. Betul-betul mau mengamalkan talqin. Ya. Kalau saya dulu Bapak Ibu ya, sebelum ketemu penguasa Abahan, itu zikir jahar dulu talqinnya. Udah sekian tahun saya zikir jahar ya maka, nah baru masuk ke zikir apinya. Ya. Tapi penguasa Abah membuka pintu itu selebar-lebarnya. Begitu talqin langsung jahar dan api. Luar biasa sebenarnya bagi yang paham. Tapi kalau yang nggak paham, apalagi nggak ada niat di hati, ya walaupun talqin nggak diamalkan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri petunjuk kita sehingga bisa bertemu dengan amalia tarekat ini. Saya sering sampaikan, Bapak Ibu belajar tarekat ini bukan kebetulan, pilihan. Ya, coba perhatikan, nggak usah jauh-jauh lah. Di kampung kita sendiri, satu kelurahan, berapa orang sih yang pengamal tarekat? Nggak banyak. Itu pengamal tarekat. Nah, lanjut, berapa orang sih yang sudah ma'rifat kepada Allah? Kalau rajin sholat mungkin banyak. Rajin puasa banyak, tapi yang ma'rifat kepada Allah belum tentu satu Pak dalam satu kelurahan. Belum tentu satu. Pengamal tarekat juga begitu. Belum tentu ada separuhnya yang pengamal tarekat dalam satu kelurahan. Belum tentu. Kadang-kadang mungkin hanya 1%, kalaupun ada. Jadi artinya ketika Allah gerakkan hati kita untuk mau belajar zikir, mau mengamalkan zikir, itu petunjuk. Doanya dikabulkan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang sudah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para solehin. Itu jalan mereka. Nah, ketika hati kita sudah mau belajar itu, yang ngajarnya ada,
kesempatan ada, itu bukan kebetulan, tapi sudah menjadi pilihan Allah, dipilih oleh Allah. Jadi oleh karena itu sekali lagi ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tinggal kita tingkatkan. Nah setelah kita mau menjalankan amal yang itu, gitu ya, nah barulah kita masuk ke kajian. Maka di Arafah itu ya, semua jamaah yang mengaji harus mengamal tarekat, mengamal zikir. Ya. Kenapa? Karena zikir itu membersihkan hati. Ngaji itu membuat kita supaya paham. Jadi dua jalur, jalur amaliyah dan jalur ilmiah. Kalau hanya jalur ilmiah saja yang kita pakai, jalur amaliyah kita tinggalkan, ini yang kebanyakan sombong. Ya, enggak bersih hatinya. Ya, hatinya enggak bersih, merasa dia yang paling tahu, paling pintar, paling hebat. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya kotor. Ya, kan? Ya, jadi pikirannya sudah maju, sudah tahu, tetapi di dalamnya masih kotor. Karena zikir itu membersihkan hati. Di kulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Makanya yang enggak mengenal zikir, hatinya kotor. Ya. Apalagi anti zikir. Ya, merasa dirinya yang paling hebat, yang paling tahu, yang paling pintar, yang paling benar. Jadi itu kadang-kadang ya di dalamnya masih kotor, tapi pikirannya sudah lancar gitu ya. Nah kita enggak mau seperti itu. Yang kita maukan itu ya hatinya bersih, pikirannya juga jernih. Sehingga secara lahiriah dia orang abid, secara batiniah dia orang arif. Abid zahirnya, arif batinnya. Nah kalau sudah arif ya batinnya, dia tidak gampang menyalahkan orang. Dia tidak membenci orang. Kenapa? Karena yang dipandangnya itu tidak sezahirnya lagi. Ya. Dia sudah mampu melihat sampai ke batin. Ya. Yang saya katakan, layangkan pandang pada yang zahir, tupikkan pandang pada yang batin. Nah, kalau kita hanya melihat zahirnya saja, waktu itu kan orang ini, orang suku ini, orang suku ini, enggak lagi ke sana. Ya. Jadi kalau sudah kita memandang secara batin, gitu ya, tidak ada yang kita lihat selain af'al Allah, sifat Allah. Kan ada doanya, wa fizni Allahumma bika fi maratib wujudika bi syuhudika hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika bi wajhikal haq la ilaha illallah. Sampai-sampai aku tak lagi melihat sesuatu selain hanya af'al dan sifat Allah. Jadi apa yang terjadi adalah kita lihat sebagai af'al Allah. Apa yang kita pandang sebagai sifat Allah. Maka kita akan tawadhu, kita akan sangat menghargai orang lain. Sehingga sifat-sifat Allah mulai terpakai dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu makanya setelah kita mau mengamalkan zikir, ya kita jalankan, nah, barulah kita masuk dalam kajian. Cuman satu hal yang perlu saya tegaskan, zikir ini bukan milik saya, Pak. Ya, zikir itu punya Allah. Artinya jangan sampai karena saya yang ngasih ceramah baru zikir. Ya, kalau bukan saya yang ngasih ceramah, zikir enggak dijalankan. Seolah-olah zikir itu punya saya. Enggak. Siapapun jadi imam, dimanapun kita berada, zikir harus jalan. Itu perintah. Ya, perintah Allah. Kan saya katakan zikir itu bukan kewajiban. Nah, zikir ini bukan kewajiban. Sama dengan makan. Makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Ya. Bedanya kalau makan kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan roh.
Nah sekarang kita merasa butuh tidak dengan zikir itu masalahnya. Dan ketika orang sudah mulai merasa butuh, pasti akan dicari dan dilaksanakan. Nah, berapa bulan yang lalu ada dari Aceh sengaja datang ke Arafah untuk belajar zikir. Karena tahunya dari YouTube. Karena mereka butuh, Pak. Ya. Berapa bulan yang lalu dari Malaysia sengaja minum 1 minggu di Arafah. Ya. Kenapa mereka datang? Karena butuh. Ya. Berapa waktu yang lalu datang dari Sumatera Barat, dari Riau, kemudian dari Pontianak ke Arafah untuk belajar zikir. Kenapa mereka? Karena butuh. Ya, jauh dan terasa dekat. Tidak mikirkan jarak yang jauh, tidak mikirkan biaya yang mahal, enggak. Yang dimaukan mendapatkan itu, karena itu butuh. Jadi dia tidak merasa rugi dengan uang yang banyak keluar. Dari Malaysia itu pakai pesawat, nggak bisa jalan kaki. Nah. Dari Pontianak juga begitu. Udah ditarkin nggak diamalin. Ya. Udah dikasih pengertian. Saya bilang tadi, kalau hati kita tergerak mau belajar zikir, Allah beri kemampuan untuk mengamalkannya. Ada yang mengajar, hati kita mau, waktunya ada. Itu bukan kebetulan, tetapi pilihan. Kita dipilih oleh Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Nah, itu yang perlu saya tegaskan. Zikir bukan punya saya. Ya. Artinya, walaupun bukan saya yang jadi imam, bukan giliran saya pengajar, zikir tetap jalan. Jalan terus, karena itu kebutuhan kita. Nah, jangan timbul persepsinya kalau Buya yang ngaji baru zikir, kalau bukan Buya yang nyampaikan enggak. Itu enggak benar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya setelah kita mau menjalankan itu, artinya kita mulai membersihkan hati kita. Ya, kalau sudah kita bersih hati kita menjalankan itu, barulah kita masuk dalam kajian kita. Makanya saya katakan tadi, bicara tentang Muhammad tentu bukan hanya kita melihat secara lahirnya, tetapi melihat secara batinnya juga. Nah, ternyata ada di diri kita ini. Ana minallah wal alam minni, kata Nabi. Sudahkah kita mengenal Muhammad yang ada di diri kita itu? Ada. Di mana isyarat-isyarat itu banyak sekali, Bapak Ibu, isyarat-isyarat itu. Kita ambil contohlah satu ya. Mungkin pernah kita ikuti ya. Enggak tahu kalau di sini ya. Kalau sudah menguburkan mayat ini sudah dikubur. Biasanya ya, kalau di kampung ada seorang ustadz duduk membacakan talqin mayat. Nah, di sini gimana Pak? Ada juga enggak? Ada juga ya. Artinya kalau mayat sudah dikubur, tanggulnya sudah dini, bahkan kembang sudah ditabur, biasanya kita sebelum kita pulang itu kita doakan dulu, diawali dengan pembacaan talqin mayat. Nggak tahu di sini ada juga gitu ya. Nah, apa maksudnya ini? Saya tidak ingin menyalahkan enggak, sebab secara zahir itu mesti ada isi. Ada syariat, mesti ada hakikat. Kalau syariat tanpa hakikat, tidak ubahnya seperti bangkai. Rajinlah di syariat, tapi nggak ada hakikatnya, itu bangkai. Nggak ada ruh. Dan syariat itu kan ibarat tubuh. Dan hakikat itu ibarat nyawa. Jadi kalau syariat tidak berhakikat, tubuh tak bernyawa. Nah, makanya hakikat itu penting, nyawanya syariat. Maka belajar tasawuf saya bilang itu bukan menghilangkan syariat, justru menyempurnakan syariat.
Kalau syariatnya sudah bagus, ya syarat rukunnya sudah terpenuhi, bacaan-bacaan sudah fasih, tumakninahnya sudah benar. Ini sudah benar syariatnya. Nah sekarang benar isinya, udah ada isinya belum? Gitu. Nah, makanya kita perlu belajar hakikat untuk membenahi syariat, menyempurnakan syariatnya. Jangan sampai kita bangga dengan rajin syariat, tetapi nggak tahunya cuma kulit, nggak ada isi. Ya. Nah, makanya perlu kita mengkaji hakikat itu tadi. Ya, kembali kepada tadi, talqin mayat. Kalau dipikir-pikir ya, ngapainlah mayat dari kubur kok diajar? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut. Mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudara-saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Ini udah mati lah. Lagi yang hidup aja nggak apa-apa. Ini udah mati diajar seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi saya tidak ingin menyalahkannya, karena semuanya itu ada isyarat. Cuman kita saja yang kadang-kadang tak mampu menangkap isyarat itu. Jadi artinya disampaikan itu setelah mayat dikubur. Kalau secara syariatnya itu mayat yang sudah dikubur baru dibacakan itu syariat. Tapi apakah itu yang dituju? Saya kira bukan. Mayat yang sudah dikubur talqinkan. Isi talqinnya itu 5 itu. Mana mayat? Mana kuburan? Ini kan kuburan. Jasad kita ini kuburan. Inilah kuburan yang berjalan. Ya kan? Jasad kita ini kuburan. Siapa yang terkubur di sini? Roh kita. Ya kan? Ketika hati kita tidak mengenal Allah, itu namanya mayat. Ya. Nah, ajarkan itu. Ya. Kalau datang 2 orang malaikat, ya, bertanya kepada 2 orang malaikat, mana malaikat yang 2 orang? Ya. Kalau dalam kajian Munkar dan Nakir, kajiannya coba bawa ke diri kita, mana? Kalau mereka bertanya kepada siapa Tuhan, yang bertanya itu siapa? 2 orang malaikat. Nah, coba bawa ke diri. Tanya dirimu melalui akalmu. Tanya dirimu dengan nafsu. Kau bertanya dengan akal atau dengan nafsu? Ya. Siapa Tuhanmu? Jawab Allah Tuhanku. Itu menjawabnya itu pakai akal atau pakai nafsu? Ya. Kalau pakai nafsu ingin menang-menangan. Kalau dengan akal mesti ditelusuri betul. Sudah kenal belum kau dengan Tuhanmu itu? Kau katakan Allah Tuhanku. Kau sudah kenal sama Tuhanmu itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak perhatikan? Sudah ketemu belum siapa yang ada di dirimu itu? Temui dulu. Jadi sebelum dikubur di tanah, Pak, dikubur sekarang ini coba tanya ke diri, siapa Tuhan? Allah Tuhanku. Yang kamu pahami Allah itu nama apa yang punya nama? Allah yang nama itu sebutan, Allah sebutan. Bukan itu yang disembah. Yang dijawab bukan menyebut nama, bukan. Nama itu sebutan. Nama disebut tentu terkait dengan yang bernama. Meja itu kan nama. Kalau saya katakan tolong ambil meja, tentu yang bernama meja itu yang dibawa ke sini, bukan tulisan meja.
Nah begitu juga kita menyembah Allah, bukan nama Allahnya yang kita sembah, zat yang bernama Allah ada di dirimu. Sudah kau tahu belum dengan dirimu, di dirimu itu yang kata Allah, nahnu aqrabu min hablil warid, kami terlebih hampir dari urat nadimu. Nah maka kita perlu mengkaji diri, ya, siapa diri kita ini. Maka timbullah istilah di dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Artinya siapa orang yang tidak mengenal dirinya, dia tidak kenal kepada Tuhannya. Nah, kan gitu. Walaupun rajin betul sholatnya, rajin betul ibadahnya, ya, kalau dia tidak mengenal dirinya, dia tidak kenal kepada Tuhannya. Ya. Makanya siapa orang yang telah mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasada jasadu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, kenallah dia kepada Tuhannya. Siapa orang yang sudah mengenal Tuhannya, binasa dirinya, hancur dirinya, gak ada lagi. Ya. Ternyata benar, kita ini gak ada. Yang ada itu hanya Allah. Makanya binasa diri artinya kita pahami di tengah ada, yang ada Allah. Nah, itu perlu kita mengenal diri. Maka kita kajilah diri. Ya. Mengkaji diri itu tentu bukan hanya ya anak siapa, lahir tanggal berapa, namanya siapa, bukan itu. Mengenal diri itu mengasal diri, keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Mana keasalan tubuh yang kasar? Karena diri kita ini ada jasmani, ada rohani. Keasalan tubuh yang kasar dari 4 anasir: air, api, angin, tanah. 4 anasir. Ya. Kita simpulkan, kita makan nasi. Nasi itu dari beras, beras itu dari padi. Padi itu tumbuhnya di tanah. Dia tidak bakal tumbuh kalau nggak ada air. Unsur air juga ada. Kemudian dia berkembang menjadi besar, dia berbunga. Tidak akan menjadi padi kalau tidak ada angin. Serbuk sarinya tidak bertemu. Sudah jadi buah, dia tidak akan masak kalau tidak ada sinar matahari. Sinar matahari, panas, api. Berarti unsur empat ada, air, api, angin, tanah, itu ada di situ. Nah, itu keasalan tubuh yang kasar. Cuman jangan hanya berhenti di situ. Nah, kita ini kadang-kadang ya berhenti di situ. Dari tanah, asal tanah pulang ke tanah, asal air pulang ke air, asal api pulang ke api, asal angin pulang ke angin. Itu perjalanan belum sampai, masih di perjalanan, di tengah jalan. Lanjut, ya, kalau asal air dari air, asal air, api, angin, tanah. Nah, lalu kemudian kita lihat, ya, tanah itu asalnya dari mana? Tanah itu asalnya dari air. Air itu asalnya dari mana? Dari angin. Angin itu asalnya dari mana? Dari api. Api asalnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Oh, kalau begitu jadi kita berasal dari Nur Muhammad itu. Ya. Bukan berasal dari air, api, angin, tanah. Kata ya. Nah, sampai ke puncak, asal tanah dari air, asal air dari angin, asal angin dari api, asal api dari Nur Muhammad. Nah, ketemu satu. Jadi pulangnya kemana? Bukan pulang ke tanah, bukan pulang ke air, bukan pulang ke angin, pulangnya kepada Nur Muhammad. Satu, ya. Lalu kita asali lagi tubuh yang batin. Apa keasalan tubuh yang batin? Wujud ilmu nur subur. Wujud ilmu nur subur asalnya dari Nur Muhammad juga. Oh, kalau begitu, zahir batin diriku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Kesana pulangnya, bukan pulang ke air, api, angin, tanah.
Nah ini namanya kita mengasah, mengkaji diri. Nah, maka saya bilang tadi, ya, mengenal Muhammad itu dari dua sudut. Muhammad secara zahirnya, ya, Rasulullah, Nabi Allah, dan Muhammad secara hakikat batinnya. Ana minallah wal alamin. Mana Muhammad yang ada di diri kita ini? Jangan kita hanya mengenal Nabi Muhammad yang ada di kota Mekah atau di Madinah. Itu syariatnya, kezahiran beliau di bumi. Tapi hakikat Muhammadiyah itu ada pada diri kita itu sendiri. Udah kenal belum kita dengan Muhammad yang ada di diri kita itu? Itu pertanyaannya. Ya. Jangan hanya segera kita peringati Maulid Nabi, yang kita bicarakan cuma syariat, hakikatnya tidak pernah kita bicarakan. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi keasalan. Setelah kita memahami keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus, ternyata dapat satu kesimpulan. Yang zahir batin diriku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Satu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab Allah Tuhanku. Yang dimaukan itu bukan nama, bukan sebutan. Ya. Tapi Allah yang dipahami oleh kita. Apakah kita masih memahami Allah di satu sisi, kita di satu sisi? Allah ya Allah, kita ya kita. Itu belum nyampe. Ya. Kita ini manusia ini tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Yang berdiri sendiri itu cuma Allah. Coba kita cek ya. Bapak Ibu punya roh apa tidak? Ada roh apa enggak Pak? Ada. Pernah bikin roh? Enggak kan? Dari mana roh itu? Kalau begitu milik siapa roh itu? Milik Allah kan? Berarti enggak punya kita. Fanafaqtu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku. Jadi itu ruhnya Allah, bukan ruh kita. Cuma kita saja yang ngaku-ngaku punya. Nah, disinilah kesalahan kita di dalam beretika, Pak. Enggak punya, ngaku punya. Gitu. Dipinjamin, mengaku memiliki. Gitu. Ini berat ini Pak, akan diminta tanggung jawab nanti di akhirat kita. Ya. Kenapa? Karena dipinjamin. Dia milik kita. Enggak punya ruh, ya. Dia punya ruh itu, padahal ruh itu punya Allah. Nah, bagaimana kita masuk ke ranah pemahaman seperti itu, Pak? Ya. Atau, gitu ya. Berarti kita satu kesimpulan, ruh itu punya siapa? Punya Allah. Kalau punya Allah, kita punya apa enggak? Enggak punya. Ya. Ruh itulah yang membuat kita menjadi hidup. Ya. Dengan adanya ruh, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa ngomong, kaki bisa bicara. Ini yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi alam. Coba kalau kata roh itu, mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, mulut tidak bisa ngomong, kaki tidak bisa melangkah. Kenapa sudah tidak ada? Nah, siapa sebenarnya roh itu? Nah, ini kan. Ya, kembali lagi, roh itulah yang disebut dengan hakikat Muhammadiyah atau disebut Nur Muhammad. Nah, jadi mengenal Muhammad yang ada di diri kita ini dulu. Nah, setelah kita mengenal, itulah hakikat Muhammadiyah atau disebut Nur Muhammad. Yang kata Nabi, ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, alam itu dari saya. Ya. Jadi kita berasal dari Nur Muhammad itu atau ruh. Nah, sekarang kita lihat lagi, kalau ruh kita itu sebagai ya Nur Muhammad, katakanlah Muhammad. Lalu Muhammad itu sebagai apa? Nah, dalam kajian hakikat dan kajian tauhid, Muhammad itu sifat bagi Allah. Ya. Muhammad itu sifat bagi Allah.
Allah itu zat bagi Muhammad. Nah, kalau begitu siapa sebenarnya Muhammad ini? Karena kita tidak berdiri sendiri, yang berdiri sendiri itu hanya Allah semata-mata. Nah, disinilah kita pahami tajalli zat kepada sifat. Maka disebutlah Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah. Maha suci Allah dari bermisal, sekedar mendekatkan paham. Gula itu ya penzahiran daripada manis. Jadi gula itu tubuhnya manis. Manis itu zatnya gula. Jadi kalau boleh dikatakan gula sifatnya manis, manis zatnya gula. Nah kalau begitu sebenarnya gula itu siapa? Ya manis itulah. Nah, cuma manis itu nggak nampak, yang nampak gula. Maka disebutlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam pengertian hakikatnya apa? Tidak ada yang nyata selain Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, itu pengertian syariatnya. La ilaha illallah, tidak ada yang nyata selain Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad penyata adanya Allah. Nah, makanya kata Sultan Aulia, man nadhara syai'an wa lam yarallahu fihi, ya, fala batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Kalau bahasa Lampungnya buta terbedak, bilong-bilong mata, tapi makliah. Namanya buta terbedak. Sejelas ini adanya Allah, gak kelihatan sama kita. Bukan Allahnya yang gak ada, kitanya yang buta. Kenapa tidak terlihat adanya Allah oleh kita? Karena kita tutupin. Yang nutupnya siapa? Ya kita sendiri. Pakai apa kita nutupinnya? Pakai akuan-akuan. Aku yang kuasa, aku yang berilmu, aku yang melihat, aku yang mendengar. Nah, akuan-akuan ini tertutup sehingga kita tidak melihat adanya Allah. Yang kita lihat akunya itulah. Nah, sekarang buang akuan-akuan itu, pasti akan melihat adanya Allah. Kalau akunya sudah dibuang. Tapi kita ini kan masih ngaku-ngaku itulah, maka terjadi gontok-gontokan terus begitu. Ya, karena dia enggak melihat batinnya, yang dilihat dirinya. Contohnya begini lagi, kalau ada orang datang kepada bapak, ya, orang itu nggak dikenal, langsung dia ngomong, bapak ini tolol, bapak ini bodoh, bapak ini miskin. Kira-kira tersinggung nggak di kita orang? Masih tersinggung, ya. Bukan hanya tersinggung, mungkin golong keluar. Coba kita renungkan, kenapa bapak tersinggung digitukan orang? Bapak ini tolol, bapak ini miskin, ya. Digitukan orang, bapak tersinggung. Bapak ini nggak ngerti, gitu. Karena yang bapak ingat itu diri bapak. Kalau begitu berarti apa? Bapak nggak ingat Allah, enggak? Allah tidak bapak ingat. Yang bapak ingat diri bapak sendiri. Merasa bapak itu sarjana, merasa bapak itu pintar, lalu dibilang orang tolol, makanya marah. Tandanya nggak ingat Allah, yang dia ingat dirinya. Coba ingat Allah, yang pintar itu Allah, yang punya ilmu itu Allah. Tidak ada manusia yang pintar, enggak. Manusia bodoh semua, Pak. Tahu kita karena dikasih tahu sama Allah. Kalau begitu yang berilmu Allah itu bukan kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hatimu pasti tenang. Bapak ini tolong, alhamdulillah kamu sudah tahu saya tolong. Ya, paling tidak bisa menahan emosi. Kenapa? Karena kita tahu persis kita yang punya ilmu itu Allah, yang pintar itu Allah. Kita ini tolong semua, nggak ada yang pintar.
Dan dikatakan bapak ini miskin. Nah, ketika kita ingat diri kita ini, kita tidak kaya, ada mobil, ada rumah, duitnya banyak, bahkan 3 triliun dibawa ke tempat tidur, umpama begitu. Nah, kita ini orang kaya, dibilang orang miskin, nah marah. Kalau gitu apa yang bisa kita simpulkan? Yang diingat diri bapak nggak ingat Allah. Coba ingat Allah, nggak ada manusia yang kaya. Yang kaya itu Allah. Kita ini diberi pinjaman aja. Jadi jangan sombong kalau duit kita banyak di rumah, mobil kita mewah, itu hanya pinjaman, bukan milik kita. Nah, oleh karena itulah, maka ketika kita ingat Allah pasti tenang. Kenapa kita tidak tenang? Kita nggak ingat Allah. Yang kita ingat diri kita ini kaya, banyak duitnya, mobil mewah, dibilang orang miskin, marah. Ya, maka disebut nggak ingat sama Allah. Kata Allah, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Kalau kau ingat Allah, pasti tenang. Nah, tahu betul kita yang kaya itu Allah, yang tahu itu Allah. Itu makanya kita mengingat Allah. Yang ditanya itu, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Bukan jawabnya Allah Tuhanku. Itu mah jawab mulut, itu mah. Jawaban mulut nggak berlaku lagi, Pak. Ya, kenapa nggak berlaku? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci lidah itu, kalau ngomong lagi. Itu arti jawaban itu bukan melalui mulut, bukan. Jadi nggak usah dihafal. Yang menjawab itu perbuatan kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Apa yang terbetik dari pikiran kita, yang tertancap di hati kita. Allah itu siapa? Setelah kita pahami, oh ternyata kita ini nggak ada, yang ada Allah. Nah, makanya kita tinggal lagi kalau sudah paham seperti itu, duduknya di mana? Duduk di sifat apa duduk di zat? Ada ya. Kalau duduk di sifat, nah, yang bertanya siapa? Yang bertanya sifat, yang ditanya siapa? Sifat juga. Nah, kalau sifat, yang bertanya, yang menjawabnya sifat, tentu artinya mungkin dia akan katakan, ya Allah Tuhanku, katanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, artinya ketika ada pertanyaan di kubur itu, ya akhir mayat, man rabbuka, itu isyarat saja. Isyarat itu supaya kita memahami kubur yang mana. Maka sebenarnya syariat-syariat itu banyak isyarat-isyarat, Pak. Ya, seperti haji ke Mekah, gitu ya. Ketika kita melakukan haji, itu isyarat semua itu. Kalau kita tidak memahami isinya, bangga dengan kita sudah pulang dari haji dari Mekah, sudah pakai ihram, tawaf di Ka'bah, kemudian kita sudah wukuf di Arafah, melontar di Jamrah, lalu kemudian sa'i ke Mas'ah, Safa dan Marwah. Bangga dengan itu, tahu isinya enggak? Ada. Kenapa harus pakai ihram? Ya. Pakaian yang berjahit dibuang, yang dipakai kain dua helai yang tidak berjahit. Maksudnya apa? Nah, kalau hanya sekedar pakai kain itu ya enggak lama, enggak anak kecil juga bisa. Harganya juga murah, kain itu enggak mahal-mahal amat. Ya, makanya juga enggak lama kalau hanya kain. Tapi maksudnya apa? Nah, ini yang kadang-kadang enggak ketemu, Pak. Ya. Apa maksudnya? Tanggalkan semua pakaian berjahit untuk memakai dua helai kain yang tidak berjahit. Secara syariatnya benar kita pakai di situ, pakai ihram namanya. Tapi secara hakikatnya apa? Tanggalkan semua pakaian kehambaan untuk memakai pakaian ketuhanan. Sebab pakaian kehambaan itulah yang berjahit. Iri, dengki, hasud, dendam, itu pakaian berjahit semua itu.
merasa kita yang tahu, merasa kita yang pintar, merasa kita yang hebat, merasa kita yang kaya. Itu pakaian berjahit semua, buang itu. Itu syaratnya, tanggalkan yang berjahit. Pakai yang tidak berjahit. Apa itu tidak berjahit? Sifat Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Nah, kita pakai. Suka memberi, suka menolong. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kita pakai sayang kepada semua makhluk Allah. Tak pilih-pilih, tak manusia, tak binatang, tak tumbuhan. Manusia beriman, manusia tidak beriman. Yang kita kenal, yang tidak kita kenal, sama semua Allah semua. Mampukah kita menerapkan itu? Pakai yang itu, yang tak berjahit itu. Nah, Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, sifat Allah. Pakai itu, sifat Allah yang pengampun. Suka memaafkan kesalahan orang. Enggak pernah ada dendam. Ya. Walaupun enggak kepilih lagi jadi pengurus, tetap saudara kita. Ya. Jangan pula kita musuhin gitu. Semua kita ramah, saudara kita semua. Ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Artinya pakaian itu dari segi satu aja pakai haram aja. Nah, belum lagi sa'inya, belum lagi tawafnya, belum lagi wukufnya, belum lagi ngambil batu di Muzdalifah, belum lagi melontar banyak. Nggak cukup waktu kalau kita uraikan kami ini. Tapi tanya sama yang ahli. Tapi jelas syariat itu mesti ada isinya. Jangan hanya merasa bangga sudah melaksanakan syariat, tetapi pilih isinya berisi enggak gitu. Maka saya bilang tadi, syariat tanpa hakikat tidak ubahnya seperti bangkai. Tubuh tidak punya ruh. Nauzubillah. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu satu. Ya. Man rabbuka, siapa Tuhan bertanya ke diri sendiri. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Nah, belum lagi siapa nabimu, Muhammad nabiku. Kau kenal enggak dengan Muhammad itu? Muhammad yang mana yang kau kenal? Ya kan? Apa kau kenal hanya Muhammad yang ada di Mekah sana, yang ada di Madinah sana? Atau kau sudah mengenal Muhammad yang ada di dirimu itu? Kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku, Baitullah yang mana? Yang di Mekah sana. Itu mah kiblat tubuh. Mana kiblat yang sesungguhnya? Qalbul mu'minin Baitullah. Nah, ini Baitullah yang asli itu, Pak. Nah, makanya kita menghadap ke kiblat. Nah, kalau kita sholat kan tubuh kita menghadap ke arah kiblat sana di Mekah. Nah, artinya apa? Perilaku kehidupan kita menghadap ke kiblat. Ya, mau bekerja menghadap ke kiblat, tanya ke hati nurani, itu menghadap kiblat. Mau pemilihan, tanya hadaplah ke kiblat. Tanya. Jangan menghadap ke duit. Ini mau pemilihan enggak menghadap ke kiblat, menghadap ke duit. Bani Piro. Nah, ini enggak menghadap kiblat, semua arahnya ke sana. Mau kita buka warung, toko misalnya, kita bekerja, hadaplah ke kiblat. Tanya kepada hati nurani. Itu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya ya pertanyaan ketika jenazah sudah dikubur itu isyarat. Nah, sekarang kita pikirkan mana kuburan ini kuburan. Ya. Siapa yang bertanya? Siapa yang menjawab? Coba tanya dengan pikiran, jawablah dengan pikiran. Jangan tanya dengan nafsu. Nah, kalau tanya dengan nafsu dijawab sama nafsu, nah dipukul sama kena sengsara itu artinya. Sengsara pikiran kita, sengsara hati kita, tidak tenang. Kata kita sudah ngerti betul sama Allah, padahal nggak ngerti. Gitu. Nanti kita menjawabnya pakai nafsu. Akhirnya kita sendiri yang nggak tenang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian. Jadi artinya momentum peringatan Maulid Nabi itu kita jadikan sebagai ya waktu kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah mengamalkan, memahami ajaran yang disampaikan? Ajaran yang disampaikan itu menyangkut syariat dan akidah, hakikat dan syariat.
Ada yang namanya usuliyah, ada namanya furu'iyah. Yang usuliyah keyakinan hati, ya kan? Akidah. Furu'iyah itu syariat, perbuatan zahir. Nah, dua-duanya ini yang mesti kita pahami dan kita jalankan. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu materinya, mungkin kita bisa kembangkan kalau ada yang kita diskusikan. Namun sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.